kemudian sebagai sarana fasilitator bagi teman-teman mahasiswa, khususnya di Universitas Erlangga ini, bahwa ternyata listrik memiliki banyak tantangan dan problema yang perlu kita pecahkan bersama. Dari Sumatera sampai Papua, di Surabaya ada Universitas Erlangga. Kita mahasiswa Erlangga adalah pemuda, marilah kita berjuang bersama untuk bangsa. Opor ayam pakai ketupat, enak dimakan di pagi hari. Kalau salam tidak dijawab semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lengkap rasanya semangat mahasiswa itu tidak menggelora ya. Oleh karena itu, jawab salam perjuangan seluruh mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Saya kira kita sepakat bahwa sebagai seorang mahasiswa kita harus mulai dari masalah ya. Mulai dari problem, mulai dari apa yang memang harus kita lakukan untuk bangsa ini. Tidak zamannya lagi bagi kita untuk membicarakan diri pribadi, tidak zamannya lagi bagi kita untuk membicarakan hal-hal yang sifatnya sepele. Oleh karena itu saya pikir ini adalah kesempatan yang luar biasa begitu untuk kawan-kawan semuanya dan khususnya untuk gabungan sendiri untuk langsung mencoba untuk menggali lebih jauh begitu ya, bagaimana sih permasalahan bangsa kita, utamanya yang kaitannya dengan masalah kelistrikan. Yang saya tahu dan disebutkan oleh MC tadi bahwa ini adalah salah satu hal yang paling mendasar untuk manusia. Kita berharap nantinya dari diskusi ini kita bisa tercerahkan begitu ya terhadap sebuah kebijakan-kebijakan yang nanti mungkin sekarang ini sudah bergulir begitu ya. Saya mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana tarif dasar listrik dan sebagainya yang kemudian naik 3 kali selama 1 tahun ini. Yaitu kawan-kawan silakan kemudian nanti bisa menanyakan sehingga nantinya dari situlah akhirnya kita kemudian paham dan bisa menyampaikan kepada kawan-kawan yang lain dan juga masyarakat agar nantinya memang kita nanti bisa melihat secara proporsional gitu ya, secara seimbang, sehingga jangan hanya menyalahkan saja, mungkin berarti begitu ya. Atau kira-kira mana yang menjadi masalah utama yang nanti bisa menjadi kajian kawan-kawan semua untuk disampaikan sebagai sebuah masukan. Karena bagi seorang pemuda kita harus mulai memikirkan ide dan gagasan baru terkait bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara utamanya dalam masalah listrik. Listrik menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Sejak pertama kali ditemukan, listrik telah banyak memberikan kemudahan di setiap sendi aktivitas manusia. PLN sebagai penyedia layanan listrik bagi masyarakat Indonesia dituntut memberikan performa dan pelayanan maksimal demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Tahun 2022, PLN berencana meningkatkan rasio elektrifikasi dari yang semula pada tahun 2013 sebesar 80% dengan kebutuhan listrik sebesar 189 terawatt hours menjadi 98% dengan kebutuhan listrik sebesar 387 terawatt hours. Tentunya peningkatan rasio elektrifikasi ini juga nantinya akan berdampak pada peningkatan konsumsi masyarakat terhadap listrik. Bahwa pertumbuhan PLN dari saat ini tahun 2013 sampai dengan 2022 itu sudah tertuang di dalam RUKN, di mana kalau kita lihat pertumbuhan rata-rata setiap tahun itu sekitar 8,4%. Artinya setiap tahun kebutuhan listrik di Indonesia yang dikelola oleh PLN itu tumbuh 8,4%. Kemudian distribusi tenaga listrik untuk di seluruh Indonesia itu kita bisa bagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama adalah di Jawa Bali. Jadi total tadi 188 TWh tahun 2013, tahun 2022 diharapkan akan tumbuh menjadi 385 TWh. 70%-nya itu konsumsi tenaga listrik itu adanya di Jawa Bali.
di mana tahun ini ada 144 TWh di tahun 2013, tahun 2022 275 TWh. Pertumbuhan di Jawa Bali itu rata-rata 7,6%. Kemudian di Sumatera saat ini 26 TWh dengan pertumbuhan rata-rata 10,6%. Kemudian di Indonesia Timur mulai dari Kalimantan, Maluku, Papua itu 18 TWh dengan pertumbuhan rata-rata 10,8%. Kalau kita lihat pertumbuhan seolah kayak di luar Jawa pertumbuhannya lebih tinggi daripada di Jawa ya. Betul ya? Secara persentase iya. Kenapa? Karena saat ini kondisi di luar Jawa itu surprise, tertekan. Jadi saat ini di luar Jawa rata-rata kondisi kelistrikannya itu kekurangan. Jadi wajar kalau dalam proyeksi itu kalau kita ingin mencukupi maka pertumbuhan di luar Jawa pasti tinggi. Sedangkan di Jawa itu sudah 70%. 70% kebutuhan listrik nasional itu adanya di Jawa Bali. Maka sudah pada tataran yang mature ya, artinya sudah pertumbuhan sudah cukup berat ya, yaitu rata-rata per tahun 7,6%. Tapi 7,6%-nya persentase ini secara nominal T-nya sangat besar sekali. Rasio elektrifikasi tahun 2014 82,6%, diharapkan nanti 98 di tahun 2022. Nah, kalau kita bicara pertumbuhan, maka mau tidak mau PLN harus menyiapkan kecukupan pasokan daya. Ini adalah gambaran dari RUPTL. Berapa kapasitas yang harus disiapkan oleh PLN sampai dengan tahun 2022? Jumlahnya adalah 60 gigawatt atau sekitar 60.000 megawatt. Jadi kalau beban puncak di Jawa Bali saat ini itu ada sekitar 22.000 megawatt. Jawa Bali itu beban puncaknya saat ini 22.000 megawatt. Kebutuhan nasional tahun 2022 itu kebutuhan tambahannya saja 60.000 megawatt. Ini sangat luar biasa. Nah, kalau kita bicara di dalam RUPTL sudah membuat proyeksi atau merencanakan bagaimana kita atau PLN harus mencukupi kekurangan pasokan tersebut dengan membangun infrastruktur pembangkit, termasuk teknologi yang akan digunakan. Dalam konteks teknologi yang ada saat ini untuk mencukupi kebutuhan daya yang besar, maka yang menjadi andalan PLN adalah satu, pembangkit dengan bahan bakar batu bara, dan yang kedua adalah pembangkit dengan bahan bakar gas. Kemudian yang ketiga yang sedang didorong juga adalah pembangkit dengan pembangkit PLTU dengan bahan bakar dan dengan memanfaatkan geotermal. Jadi kita punya potensi gunung berapi cukup banyak, itu di sekitar daerah gunung berapi tersebut banyak juga potensi geotermal. Itu yang saat ini sedang diidentifikasi dan direncanakan, dieksplorasi untuk membantu kecukupan pasokan listrik di Indonesia. Kemudian kalau dari sisi partisipasinya, maka dengan melihat beban yang sangat besar tadi untuk membangun kecukupan daya, PLN juga membuka atau tidak mungkin bisa memenuhi kecukupan infrastruktur tersebut sendiri, maka di situ dibuka peluang adanya IPP atau partner daripada pihak investor untuk ikut membantu di dalam menyiapkan infrastruktur untuk mencukupi kecukupan daya listrik di Indonesia. Kemudian kalau ini adalah infrastruktur yang diperlukan juga dalam rangka untuk menyampaikan listrik dari pembangkit sampai dengan konsumen, yaitu transmisi, distribusi dan sebagainya dengan total sekitar 57.000 km. Jadi kalau ditarik atau Aceh sampai dengan Papua itu berapa kilometer? Jadi kemudian ini untuk dari sisi gardu induknya juga harus disiapkan setiap tahun yang harus dikembangkan dalam satuan megavolt ampere. Nah, dari sisi konsumsi energi 70% biaya produksi PLN itu adalah energi primer, bahan bakaran. Maka menjadi kunci juga bagaimana PLN akan mendorong perubahan komposisi bahan bakar di tahun 2013 untuk di tahun 2022. Kalau dalam RUPTL, maka kita masih tetap mengandalkan ketersediaan batu bara sebagai bahan bakar utama untuk mencukupi kebutuhan listrik di Indonesia. Tahun ini 52%, tahun 2022 diharapkan 66%. Kemudian yang saya perlu garis bawahi juga adalah gas. Gas saat ini 20%, diharapkan ke depan gas dan LNG ini yang gabungan ini masih bertahan 20%. Tetapi yang merah ini, HSC atau BBM. BBM adalah bahan bakar yang paling mahal ya, untuk membangkitkan tenaga listrik. Maka dalam koridor RUPTL untuk penyediaan energi primer tahun
2022 kita berharap bahwa kecukupan bahan bakar ini dari saat ini 12% itu menjadi 1,6% aja di tahun 2022. Itu pun hanya dipergunakan untuk pembangkit-pembangkit isolated yang secara teknologi tidak bisa digantikan dengan bahan bakar yang lainnya. Sedangkan untuk di Jawa Bali, kalau dulu yang namanya pembangkit peaker atau beban puncak pada saat sore hari itu beban naik tiba-tiba, itu kita menggunakan BBM, maka PLN saat ini sudah memakai teknologi baru yaitu dengan CNG, yaitu gas yang dikompres. Jadi kalau teman-teman atau adik sekalian, kalau kita bicara eksplorasi gas, itu begitu dieksplorasi itu nggak boleh dihentikan. Dan biasanya untuk dulu teknologi awal itu digunakan untuk baseload, bebannya tetap. Tetapi PLN bahkan ini adalah pengembangan yang terbesar di dunia yang baru dimulai oleh PLN, yaitu gas yang dihasilkan tadi tidak langsung dipakai untuk listrik karena siang hari kebutuhan listrik rendah, maka dia disimpan, dikompres. Pada saat malam hari kalau dulu dioperasikan dengan BBM, saat ini sudah dioperasikan dengan CNG tadi, gas yang ditekan tadi. Bahkan saat ini kita sedang membangun pembangkit di Bawean. Bawean itu selama ini pakai BBM, maka saat ini sudah dikirim CNG dari Gresik dikirim ke Bawean. Itu upaya PLN dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan tenaga listrik, tetapi juga sekaligus upaya untuk menurunkan biaya produksi tenaga listrik. Ini adalah tren proyeksi kebutuhan bahan bakar sampai tahun 2022. Kemudian ini kebutuhan energi primer sampai dengan untuk masing-masing jenis tadi, batu bara, BBM dan gas. Kemudian ini adalah kalau kita lihat di sini betapa besarnya PLN untuk membangun infrastruktur kelistrikan sampai dengan tahun 2022 tadi. Kalau menurut hitungan saat ini dengan asumsi kurs dolar 12.000 dan sebagainya, kebutuhan investasinya adalah sekitar 125,2 miliar US dollar. Jadi 1.252 atau hampir 1.300 triliun rupiah. Setiap tahun kebutuhan investasi membangun infrastruktur kelistrikan di Indonesia itu kurang lebih sekitar 125 triliun. Setiap tahun sekitar 125 triliun. Kemampuan PLN rata-rata hanya sekitar 50% daripada kebutuhan tersebut. Ini yang barangkali kalau tantangan ke depan tentunya mau tidak mau PLN tetap mengundang investor-investor untuk membantu mencukupi infrastruktur kelistrikan untuk melayani kebutuhan listrik di Indonesia. Ini dari sisi PLN sendiri untuk 60 triliun itu pun sebagian besar dananya bukan dari PLN murni karena margin kita dari TDA juga terbatas, tetapi kita mengandalkan daripada loan atau pinjaman. Ini skenario kalau PLN cukup dan tidak cukup. Kemudian bagaimana di Jawa Bali yang 70% tadi? Kelistrikan Jawa Bali yang 70% tadi itu backbone-nya adalah 500 kV terbentang mulai dari Paiton sampai dengan Suralaya. Jadi kalau adik-adik mungkin perlu tahu bahwa yang namanya kelistrikan di Jawa Bali itu sudah merupakan satu kesatuan yang saling mendukung, mulai dari pembangkit yang besar itu adanya di Paiton dan Suralaya tersebar melalui transmisi 500 kV, kemudian dibantu didukung dengan transmisi 150 kV dan 70 kV. Kemudian kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan tenaga listrik di masing-masing region, maka rata-rata yang Jawa Bali tadi 7,6%, maka kebutuhan tertinggi atau pertumbuhan tertinggi ada di Bali 9,2%, di Jawa Timur di mana kita berada saat ini adalah pertumbuhan rata-ratanya 8,1% setiap tahun. Dari 30 TWH di tahun 2013 ya, diharapkan nanti 2 kali lipat nih. 10 tahun ke depan itu menjadi 60 TWH di tahun 2022. Kemudian kalau kita lihat dari sisi ini gambaran teknis tetapi mungkin mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Kalau kita lihat yang putih ini menggambarkan instalasi kapasitas terpasang pembangkit yang ada di Jawa Bali saat ini. Jadi saat ini ada sekitar 30.000 MW kapasitas terpasang, dari tahun ke tahun dia akan turun. Kemudian PLN sudah membuat planning untuk rencana menambah kapasitas pembangkit, warna yang coklat, yang biru, yang hijau ini. Kemudian yang garis kuning ini adalah gambaran proyeksi beban puncak yang terjadi di sistem Jawa Bali. Jadi kalau saat ini pembangkit itu tidak ditambah, maka tahun 2016 posisi beban puncak Jawa Bali itu sudah sama besar dengan kapasitas terpasang yang ada di Jawa Bali. Maka supaya tidak
defisit. Mau tidak mau berarti kita memang harus secara bertahap setiap tahun kita harus membangun infrastruktur pembangkit. Kalau tadi secara umum saya bilang pertumbuhan 8%, saat ini pembangkit di Jawa Bali itu beban puncaknya 22.000 megawatt, maka setidak-tidaknya setiap tahun Jawa Bali ini membutuhkan pembangkit dengan kapasitas sekitar 1.700 megawatt. 1.700 megawatt itu ukurannya seberapa? Ada yang dari Pacitan yang PLT pembangkit besar itu aja kapasitasnya hanya 630 megawatt. Di Paiton itu sekitar 4.200 megawatt. Di Gresik sekitar 3.000 megawatt. Jadi separuhnya PLT Gresik harus dibangun untuk mencukupi kelistrikan Jawa Bali setiap tahun. Padahal membangun satu instalasi pembangkit sebesar Pacitan dan Nawar-Nawar itu perlu waktu tidak kurang dari 2-3 tahun. Ini saya kira kebutuhan tadi kalau di Jawa di total nasional 60 gigawatt, maka di Jawa Bali sampai dengan 2022 dibutuhkan 32.000 megawatt. Kemudian kebutuhan transmisinya, kemudian kebutuhan gardu induknya, kemudian kalau ini adalah andalan di Jawa Bali ini selain batu bara adalah gas. Pembangkit-pembangkit yang berbahan bakar gas ini tersebar mulai dari Bali sampai dengan Suralaya. Yang merah ini menggambarkan bahwa pasokan gasnya itu sudah aman, sudah ada kontrak yang mengikat sampai 2022 kecukupan gasnya itu cukup. Sedangkan yang biru-biru ini adalah demand artinya kebutuhan yang belum tercover. Nanti diambil gasnya dari mana? Artinya kita juga mengharapkan eksplorasi gas untuk menemukan sumur-sumur gas yang baru untuk membantu kecukupan bahan bakar untuk sistem kelistrikan di Jawa Bali. Kemudian ini kebutuhan investasi untuk Jawa Bali sekitar 66 miliar US dollar selama 10 tahun, berarti satu tahunnya sekitar 6,7 miliar US dollar atau sekitar 70 triliun ya tiap tahun. Saya nggak tahu di 1 miliar aja saya belum pernah lihat ya. Nah, kecukupan daya itu adalah kunci agar kita bisa nyaman, kita bisa aman menikmati tenaga listrik. Kenapa? Karena dengan kecukupan daya, dengan tambahan pasokan sehingga daya kita cukup, maka kecukupan daya tersebut bisa dipakai untuk aman terhadap pertumbuhan beban. Kemudian tersedianya daya untuk melayani pelanggan-pelanggan baru. Kemudian meningkatkan rasio elektrifikasi, meningkatkan pertumbuhan tenaga listrik dan kecukupan reserve margin. Reserve margin ini sebagai persyaratan agar kita bisa menikmati listrik itu dengan aman. Nggak seperti yang dirasakan saat ini saudara-saudara kita yang di Sumatera Utara. 1 minggu atau 1 hari ya kita harus menggilir pemadaman. Kita bersyukur di sistem Jawa Bali ini cukup kuat sehingga kita tidak merasakan adanya pemadaman bergilir. Jadi kalau berpadam pasti itu karena gangguan. Tetapi rekan-rekan kita yang di Sumatera Utara, coba kalau punya teman di BEM USU ya, coba di kontak di sana. Kayak minum obat aja kalau di Sumatera Utara ya. Yang namanya pemadaman karena defisit itu masih sangat sering dirasakan. Kebetulan saya 2 tahun yang lalu dinas 2 tahun di Sumatera Utara. Dan selama di Sumatera Utara 2 tahun, itu saya nggak bisa jualan listrik untuk industri sebesar 200 megawatt. Nggak bisa. Padahal di Jawa Timur, setiap tahun kita jualan listrik 1.100 megawatt. Ya, kita melayani penambahan pelanggan 1.100. Tetapi di Sumatera Utara 2 tahun saya 200 MW aja nggak bisa jual. Karena nggak ada yang dijual. Nggak bisa melayani permintaan pelanggan. Nah, ini yang tadi kalau Jawa Bali tahun 2017 proyek pembangkit baru itu tidak lancar, tidak bisa dibangun sesuai dengan schedule, maka tahun 2017 kita pada posisi yang kritis. Maka kalau kita lihat di media kemarin waktu ada penolakan rencana pembangunan pembangkit di PLTU Batang, di Kabupaten Batang, itu menjadi persoalan tersendiri karena berarti schedule-nya pasti tertunda. Maka PLN juga sudah mencari skenario lain bagaimana untuk mengisi kekurangan kebutuhan daya tadi dengan alternatif lain. Itu juga sedang dipikirkan. Kemudian ini kalau kita bicara dalam bisnis listrik, kita kalau pengen aman itu reserve marginnya itu 30% minimal. Tetapi yang terjadi saat ini kalau di Jawa sudah aman saat ini, tetapi sampai dengan 2016 nanti reserve margin kita akan turun. Tetapi di luar Jawa saat ini posisi pada reserve marginnya minus. Hanya sedikit sekali 10%.
Jadi kalau 10% itu terjadi gangguan di satu pembangkit, otomatis sudah terjadi defisit pemadaman. Nah, luar Jawa diharapkan nanti dia akan makin besar, yang bisa masuk, yang termasuk di dalamnya juga ada rencana transmisi dari Jawa dengan Sumatera digandeng, itu akan memperkuat kelistrikan di Sumatera. Nah, kalau kita bicara membangun infrastruktur kelistrikan, membangun pembangkit, transmisi, distribusi, maka kalau kita bicara kendala yang dialami saat ini, kalau menurut saya ada dua hal. Satu adalah kendala pendanaan, karena sangat tergantung daripada margin yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap tarif PLN. Kemudian tergantung kepada peran daripada pihak investor atau pihak lain untuk ikut berpartisipasi dalam sektor kelistrikan. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah terutama yang terjadi saat ini adalah kendala di sisi pembebasan lahan, baik untuk keperluan membangun pembangkit maupun untuk membangun infrastruktur kelistrikan, transmisi, gandum induk maupun distribusi. Padahal kalau kita bicara teknologi listrik tidak akan sampai kepada pelanggan kalau tidak dibangun jaringan. Nah, kalau kita bangun jaringannya terkendala, maka persoalan besar bagi PLN menjamin kecukupan daya di suatu daerah. Sebagai contoh, saya di Jawa Timur sudah cukup lama. Tahun 96 saya sebagai kepala cabang di Kediri, itu yang namanya GI Tulungagung itu sudah ada, sudah jadi. Tapi belum bisa dioperasikan karena proses ROW-nya belum tuntas, belum bisa diselesaikan, tidak bisa dioperasikan. Saya keluar Jawa, balik lagi ke Jawa Timur, sekarang tahun 2014, yang namanya di Tulungagung juga belum bisa operasi. Maka betapa luar biasanya persoalan. Dan kalau itu dibiarkan, maka yang terjadi adalah kalau PLN mungkin pertumbuhan listriknya yang akan tertekan di daerah Tulungagung. Tetapi bagi masyarakat Tulungagung sebenarnya rugi sendiri. Kenapa? Karena kecukupan listrik di daerah Tulungagung menjadi tidak aman. Pertumbuhan ekonomi di sana pasti akan tertahan. Kenapa? Karena ketidaksiapan daripada infrastruktur kelistrikan. Padahal yang namanya listrik kita tidak punya jalan lain kalau untuk kapasitas besar itu selain kita membangun jaringan transmisi. Ini persoalan yang dihadapi oleh PLN. Jadi perizinan sama RW saya kira itu yang utama. Kemudian kalau di Jawa Timur, ini gambaran umumnya wilayahnya Jawa Timur. Kemudian kalau kita lihat neraca dayanya Jawa Timur, kita bersyukur pembangkit yang ada di Jawa Timur itu 8.800 MW totalnya. Tetapi karena kita punya kewajiban ngirim ke sistem tengah dan barat juga ke Bali juga, beban puncak di Jawa Timur sendiri saat ini 4.982 MW. Artinya kalau kita bicara neraca daya, itu di Jawa Timur masih ada surplus hampir 4.000 MW kalau tidak dikirim ke tengah maupun ke timur. Sangat aman sekali, sangat kuat sekali ya. Tapi dengan mempertimbangkan kewajiban kita membantu sistem Jawa Bali secara keseluruhan, di Jawa Timur saat ini kita pada posisi surplus kita 1.000 MW. 1.000 MW itu artinya siap untuk dijual untuk melayani permintaan pelanggan pasang baru maupun perubahan daya, siap untuk membantu pertumbuhan, mendorong pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur yang rata-rata nasional pun juga termasuk provinsi yang cukup tinggi pertumbuhan ekonominya. Ini sistem subsistemnya, saya kira bahasa teknis ini. Jadi bagi listrik itu dibagi kelompok-kelompok. Jadi kalau tadi Jawa Timur keseluruhan dibagi kelompok mana? Daerah subsistem Nimbang itu di daerah Tuban, kemudian Kediri, kemudian di Krian Gresik, kemudian ada Krian, ada Paiton Grati. Kalau kita lihat di sini, maka posisi ada beberapa lokasi yang plus, artinya infrastruktur GI-nya, transmisinya terbatas, yaitu di daerah Mojokerto sama Sidoarjo. Itu sangat terbatas untuk adanya investor industri besar. Makanya kalau industri besar kita dorong membangun pabriknya, lokasinya ada di daerah Tuban maupun di daerah Probolinggo, Paiton. Jadi pantai utara itu infrastruktur listrik kita sangat kuat. Ini saya kira data pengusahaan saja, teknis. Kemudian ini adalah komposisi pelanggan di Jawa Timur. Jawa Timur itu saat ini pelanggannya ada 9,4 juta pelanggan di Jawa Timur. 92%, 8,7 juta pelanggan adalah pelanggan rumah tangga. Ya, pelanggan rumah tangga, kemudian ini pelanggan bisnis ya, 4,34%. Pelanggan industri ini hanya 0,14%. Pelanggan industri itu jumlahnya hanya 0,14%. Ini daya tersambungnya 46 sama 32% di rumah tangga, ini industri. Kemudian kalau dari sisi konsumsi tenaga listrik,
Rumah tangga yang 92% tadi mengkonsumsi tenaga listrik 37%. Industri yang 0,14% mengkonsumsi listrik 43%. Kemudian kalau dari sisi pendapatan seperti ini komposisinya, rumah tangga makin kecil lagi hanya 29% komponen pendapatan atau penjualan tenaga listrik untuk rumah tangga itu 30%, sedangkan untuk industri yang 0,14% itu memberikan kontribusi pendapatan 45%. Kemudian kita bicara TTL, tarif tenaga listrik, ada Pak Tulus, ada teman dari Kadin. Jadi kalau kita bicara PLN saat ini itu adalah hanya salah satu daripada pelaku usaha di dalam ketenaga listrikan, hanya salah satu pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik (UPTL). Tetapi wilayah usahanya PLN itu seluruh Indonesia, kecuali ada daerah tertentu yang dimintakan izin khusus terbit ada wilayah usaha khusus, maka PLN akan melepas. Tetapi kalau suatu daerah butuh listrik sementara tidak ada pihak lain yang mengusulkan adanya wilayah usaha, maka itu menjadi kewajibannya PLN selaku BUMN. Ya, jadi kalau ada yang daerah yang masih merdeka belum ada listrik, ada yang mengusulkan Yunus, bisa orang lain boleh mengusahakan listrik di situ. Tapi kalau tidak ada di situ butuh listrik, PLN harus melayani. Kemudian makanya kalau dilihat dari sisi posisi, tentunya kita tidak bisa lepas dari PLN sebagai BUMN itu dengan peran regulator pemerintah, kemudian pelanggan dan PLN. Dalam hal tarif, sama sekali tarif itu yang menetapkan adalah regulator. Jadi tarif tenaga listrik kepada masyarakat pelanggan PLN itu ketetapannya adalah oleh regulator, baik itu PLN maupun perusahaan lain yang jualan listrik untuk melayani masyarakat. Contohnya seperti PLN Batam. PLN Batam itu tarif tenaga listriknya yang menetapkan bukan PLN Batam, tetapi adalah pemerintah di Kota Batam, persetujuan DPR di sana. Meskipun di dalam hitung-hitungannya tentunya akan mempertimbangkan hitungan daripada PLN biaya produksinya. Ini saya kira dasarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Kemudian kalau kita bicara TTL, ada landasan hukum. Ini saya suplik dari presentasinya dari Departemen SDM, jadi bukan dari saya. Landasan hukum dari TTL. Kemudian yang kedua mengenai kesimpulan Raker Menteri mengenai rapat Menteri SDM dengan Komisi 7 DPR dalam hal membahas subsidi listrik. Ini yang menjadi titik tolak bagaimana pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik tahun 2014. Ya, di mana ada beberapa poin di situ. Tarif rumah tangga 450 sampai dengan 900 tidak perlu dinaikkan. Kemudian golongan tarif mana saja yang akan disesuaikan tarifnya. Nah, kalau kita lihat TDL sebelum 2014, ini adalah 10 kelompok pelanggan dan milik masing-masing kelompok pelanggan yang menikmati subsidi listrik. Total subsidi tahun 2013 itu 101 triliun. 101 triliun itu subsidi. Ya. Kelompok tiga terbesarnya adalah daya dengan daya 900 VA, 450 VA, dan kelompok daya 1300 VA. Kemudian tahun 2014 daya 450 VA sama 900 VA tetap dia karena tidak ada kebijakan kenaikan tarif, maka tentunya dia akan mengkonsumsi atau mendapatkan alokasi subsidi yang paling besar. Nah, ini adalah perbandingan antara BPP, tarif tenaga listrik dan subsidi listrik tahun 2014. Jadi biaya pokok produksi pelanggan TM atau sampai dengan kita melayani pelanggan TM itu BPP kita sekitar 1.250 atau 1.300 rupiah per kWh. Sementara tarif rata-rata pelanggan kelompok TM itu rata-rata bisnis, industri, itu masih di bawah 1.200 VA. Nah, ini yang oleh kebijakan pemerintah tadi akan diambil alokasi subsidinya daripada kelompok pelanggan tegangan menengah tadi. Sehingga kalau untuk pelanggan seperti ini TM 2000, sorry aja yang industri ya, industri di atas 200 kPa selama ini rata-rata 864, maka dia akan mengalami kenaikan dikurangi hak subsidinya tadi, itu cukup ini yang ditetapkan oleh pemerintah dengan dua kebijakan tadi, naik secara bertahap atau melalui adjustment setiap bulan. Ini untuk masing-masing kelompok tarif dan perbedaan antara BPP dengan penetapan tarif pada masing-masing. Artinya kalau pelanggan 450 VA
itu dia bayarnya rata-rata hanya Rp400 per kWh. Sementara BBB kita 1.300, maka sebesar inilah yang disubsidi. Jadi subsidinya lebih dari 50% untuk pelanggan 450 dan 900 PK. Ini kelompok pelanggan yang lain. Ini rumah, ini bisnis, kemudian ini ya yang biru bisnis, yang hijau ini industri, kemudian yang merah ini pemerintah. Ini menunjukkan bahwa hampir seluruh jenis atau kelompok pelanggan PLN itu oleh pemerintah secara regulasi oleh pemerintah itu masih diberikan subsidi, masih dialokasikan subsidi. Ini tahun 2013. Kemudian teknologi atau bagaimana PLN ke depan untuk mendorong penggunaan tenaga listrik yang sedang didorong saat ini adalah EBT, energi baru terbarukan yang skala kecil, apakah itu biomas, PLTMH dan sebagainya. Kemudian saya kira ini singkat tadi, jadi masalah bagaimana PLN harus mencari perkuatan modal untuk membangun infrastruktur tadi dibutuhkan modal. Salah satunya adalah dengan kenaikan tarif, kemudian ada swap loan agreement ini dengan restrukturisasi pinjaman, karena tadi kita singgung bahwa dominasi daripada pendanaan PLN itu oleh loan. Ya, kemudian ada demand side management, artinya kita mengajak kepada pelanggan untuk memanage penggunaannya. Kemudian konsekuensi terakhir ini pembatasan pertumbuhan beban. Kalau memang infrastruktur kita nggak cukup, sementara pelanggan itu tumbuh terus, maka konsekuensi terakhirnya adalah kita harus membatasi pertumbuhan beban tersebut. Kemudian di dalam bisnisnya ada beberapa skema bisnis yang sudah di arrange oleh PLN. Kalau PLN dulu seolah-olah kan mau menangnya sendiri, monopoli, semua listrik ada PLN. Tetapi selain IDP saat ini yang sudah jalan, di mana IDP itu ngambil porsi di sektor pembangkit, maka ada istilah power wheeling. Skema power wheeling. Power wheeling itu adalah infrastruktur PLN boleh digunakan oleh pihak lain untuk menyalurkan tenaga listrik dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Artinya kayak semacam sewa jaringan lah gitu. Pembangkitnya punya pelanggan, tukar-menukar energi. Contoh, ini baru terpikir kemarin. Ada beberapa investor yang berminat membangun pembangkit di NTB. Tetapi di sisi lain dia punya pabrik, lokasinya katakanlah di Pandaan. Pak, gimana listrik saya bangun di NTB, tetapi saya kirim untuk kebutuhan pabrik saya di Pandaan. Saya kira kalau power wheeling nggak mungkin, karena transmisi dari NTB ke Pandaan belum ada. Maka yang alternatif yang mungkin bisa ditempuh adalah mengganti dengan menggunakan regulasi tukar menukar energi. Dia membangun pembangkit di NTB, diserahkan kepada PLN, dipakai PLN di sana, karena di sana juga PLN butuh listrik. Kemudian kebutuhan listrik dia di Pandaan dipenuhi oleh sistem Jawa Bali. Itu salah satu alternatif, dan itu saya kira sangat mungkin. Tinggal kita mencari regulasi yang bisa kita jadikan dasar untuk melaksanakan hal tersebut, dan juga kita mencari kesepakatan negosiasi antara para pihak yang terkait untuk menyepakati skema tersebut. Saat ini PLTN itu menurut ilmu memproduksi tenaga listrik adalah yang paling murah, ya. Tetapi memang dia teknologinya tinggi. Dan saat ini di dalam RUPTL itu belum masuk di dalam pilihan teknologi bagi PLN, karena kita menganggap bahwa itu masih di dalam domainnya regulator, masih menjadi domainnya pemerintah untuk menetapkan teknologi nuklir itu mau dikembangkan atau tidak di dalam membangun tenaga listrik di Indonesia. Dan juga nantinya rencana-rencana strategis apa yang nantinya akan dilakukan oleh PT PLN sendiri untuk meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat seperti itu. Untuk pemateri kedua, ini akan disampaikan dari kacamata konsumen tentang bagaimana pelayanan PLN sejauh ini kepada masyarakat. Langsung saja saya berikan kesempatan untuk Bapak Tulus Abadi selaku anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kepada Bapak Tulus Abadi saya persilakan.